Nggak usah basa-basi menyantap sajian dari Sulawesi. Bisa jadi amunisi saat perut lapar karena belum terisi. Kalau sudah kenyang, bisa banget tuh meningkatkan konsentrasi. Kerajinannya boleh loh kalian eksplorasi. Wisata alamnya juga punya potensi. Ayo deh kita relaksasi dari Sulawesi. Si merah merona ini, fams, namanya loru lobster, kuliner khas dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mari kita coba. Rasanya enak loh, manis dan pedas. Jadi pingin nambah terus nih. Mengkonsumsi lobster baik untuk kesehatan, fams. Di dalamnya terdapat kandungan zinc, fosfor, vitamin, sampai asam lemak omega 3. Sehingga dipercaya bisa menurunkan kolesterol, meningkatkan energi dan fungsi otak, serta anti kanker. Di perairan Wakatobi memang mudah mendapatkan lobster, fams. Nggak usah repot menyelam di kedalaman segala. Lobster mudah dijumpai di perairan laut dangkal dan berkarang. Fams, lobster dikenal sebagai kuliner primadona karena kandungan proteinnya yang tinggi. Harganya yang fantastis, krustasea laut ini juga disebut sebagai hidangan sultan loh. Bayangin aja, per kilogram bisa mencapai Rp250.000. Cara bikinnya, lobster direbus dulu sampai berubah warna. Nggak usah lama-lama ya, agar kandungan gizinya nggak hilang. Nggak perlu banyak bumbu, karena cita rasa lobster sudah enak dan gurih. Cukup iris bawang-bawangan dan pipihkan jahe untuk menghilangkan bau amis lobster. Lanjut, tumis bawang bersama bumbu lainnya. Kalau sudah matang, siram bumbu di atas lobster yang sudah direbus tadi. Beh, mantap! Sekarang saatnya menikmati keindahan alam Wakatobi, fams. Tepatnya kita menuju Pulau Tomia, salah satu gugusan di Kepulauan Tukang Besi. Dari kota Kabupaten Wakatobi di Pulau Wangi-Wangi menuju Pulau Tomia memakan waktu 2,5 jam menggunakan kapal cepat. Penyeberangan menggunakan kapal cepat ini per orang dikenakan biaya Rp130.000. Nah, sebelum menikmati keindahan alam Pulau Tomia, kita berkeliling sebentar di daerah perkampungan ini. Daerah ini terbilang tradisional karena di sini masih bisa menjumpai rumah panggung dengan dinding dari bilik bambu. Fams, Pulau Tomia ini berada di antara Pulau Kaledupa dan Pulau Binongko. Di Tomia ini, fams, kalian wajib menikmati surga bawah laut. Salah satu lokasi menyelam favorit bagi wisatawan dikenal dengan sebutan Mari Mabuk. Hihihi, lucu ya? Nama ini tercipta karena banyak penyelam yang dibuat mabuk akan keindahannya. Untuk tiba di titik menyelam yang satu ini, kalian harus menggunakan kapal dari dermaga di Pulau Tomia. Waktu tempuhnya hanya sekitar 15 menit saja. Sepanjang perjalanan, mata kalian dimanjakan dengan birunya air laut. Sesekali juga terlihat nelayan yang sedang mencari ikan tuh. Kalau sudah sampai, siapkan alat untuk menyelam, fams. Seperti fin atau kaki katak, kacamata selam, dan rompi selam lengkap dengan tabung dan selang oksigen. Kalau sudah siap, kita mulai menikmati surga bawah laut Wakatobi. Fams, gugusan karang yang indah menyambut kedatangan kami. Ratusan ekor ikan-ikan kecil juga ikut menari-nari, seakan menyambut kita. Nggak cuma ikan kecil aja loh, ada juga kumpulan barakuda yang ikut menyambut kita. Benar-benar bisa bikin kita mabuk dengan keindahannya. Wah, cantik banget. Kalau kalian gak bisa menyelam, jangan sedih ya. Kalian masih bisa melihat ikan-ikan di permukaan air tuh. Yuk, kita snorkeling bersama. Gak perlu pakai rompi selam maupun tabung oksigen. Cukup fin atau kaki katak dan masker saja, fams. Kalau sudah rapi, saatnya melompat. Kesegaran air laut seketika melenyapkan kepenatan setelah seharian beraktivitas. Keindahan landscape bawah laut Wakatobi membuat kita terpesona. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Fams, lokasi wisata lain yang harus masuk daftar destinasi wisata di Pulau Tomia ada Pantai Huntete. Terletak di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pantai yang terkenal dengan pasir putihnya ini menjadi lokasi favorit masyarakat Tomia. Rasakan deh semilir angin dengan pemandangan birunya air laut di sini. Pantai ini terbilang masih perawan dan gak begitu ramai. Di sini kalian bisa melihat perahu-perahu nelayan yang sedang menjaring ikan atau bersandar. Dijamin bisa bikin rileks dan energi positif seketika masuk ke tubuh. Sekarang saatnya kita bergeser ke dataran tinggi yang ada di Pulau Tomia.
dikenal dengan sebutan Puncak Kayangan. Untuk tiba di sini hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja dari Usuku, ibu kota kecamatan Tomiya Timur. Setibanya di sini, hamparan keindahan alam pun tersaji. Mulai dari pemandangan kota dari ketinggian hingga Pulau Binongko pun terlihat dari puncak Tomiya ini. Puncak yang terletak di Kecamatan Tomiya Timur ini memiliki hamparan rumput hijau dengan pemandangan yang menakjubkan. Tak heran tempat ini menjadi tujuan wisata di Pulau Tomiya. Kawasan wisata ini mulai dibangun pada 2014 dan selesai pada 2015. Tempat ini biasanya ramai dikunjungi masyarakat pada waktu sore hari. Tempat ini dikenal sebagai lokasi terbaik di Pulau Tomiya untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Untuk menyaksikan terbenamnya matahari di Pulau Tomiya, kalian bisa datang sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Menikmati senja di puncak Tomiya merupakan kegiatan yang mengasyikan, sekaligus membuat hati menjadi lebih tenang dan damai. Perlahan langit menjadi lebih gelap, dan sang surya pun tenggelam dari peraduannya. Berganti dengan bulan yang menerangi dan menghiasi langit Tomiya. Sungguh panorama alam yang indah, membuat siapapun menikmatinya di sini. Kalian juga tertarik dong? Wih, rame banget nih. Pantesan aja, ternyata ada tradisi karya. Kegiatan ini, fams, tradisi pingitan ketika anak remaja akan memasuki usia dewasa. Biasanya dilakukan oleh masyarakat di Pulau Wanci, Sulawesi Tenggara. Biasanya, pingitan ini dilakukan beberapa hari untuk mengetahui dasar kehidupan rumah tangga sebelum menikah. Sampai-sampai ada ungkapan, Kadekiho Polambu, Anepaeho, Omandehao, Kofatawalahae, Gabu. Artinya, jangan engkau menikah sebelum memahami 4 penjuru dapur. Untuk mempersiapkan tradisi ini, seluruh anggota keluarga ikut terlibat mengarak lemba atau gadis yang akan dipingit untuk keliling desa. Sebelum acara dimulai, orang tua wajib merias anak gadisnya agar terlihat cantik dan menarik. Anak gadis ini juga mengenakan pakaian adat Kombo dan mahkota dari rangkaian bunga yang dinamakan tanda pungo. Kalau sudah rapi, lemba akan dinaikkan ke tandu yang telah dihias. Kemudian diarak keluarga keliling kampung bak putri raja. Fams, karya berasal dari kata kari yang artinya sikat atau alat pembersih. Maksudnya sih proses pembersihan diri anak perempuan dari remaja menuju dewasa. Tradisi karya biasa dipimpin langsung oleh tetua adat yang disebut Sara. Suara tabuhan tamburu juga mengiringi perjalanan peserta karya menuju Sombonga atau tuan rumah pemilik hajat. Kalau semua peserta karya sudah sampai di Sombonga, tetua adat membacakan doa. Lalu ke prosesi injak beras sebagai tanda anak remaja resmi menjadi gadis dewasa dan diperbolehkan untuk menikah. Jangan ngaku pernah ke Tanah Mandar alias Polewali Mandar kalau belum icip-icip bau peapi, fams. Uniknya, menu ini nggak disantap dengan nasi, tapi jepah. Asupan karbohidrat pengganti nasi yang terbuat dari campuran singkong dan kelapa. Perpaduan rasanya so pasti istimewa. Disajikan dalam kuali, potongan ikan laut dengan kuah keruh yang berminyak menjadi penampakan khas dari menu ini. Sejak zaman nenek moyang dulu, penduduk asli suku Mandar dari kalangan bangsawan sampai rakyat biasa gemar banget menyantap sajian ini. Sungguh menjadi kuliner legendaris yang gak bisa terpisahkan dengan perjalanan panjang masyarakat suku Mandar. Oh iya, bau peapi memiliki arti, fams. Bau berarti ikan, sedangkan peapi artinya dimasak. Meski maknanya terkesan biasa, yang bikin bau peapi spesial adalah campuran bahan dan cara memasaknya yang beda tuh. Karena berada di garis pantai, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyimpan sejuta kuliner berbahan dasar isi lautan alias ikan-ikanan. Kalau sajian bau peapi, jenis ikan yang dipakai adalah ikan layang atau ikan cakalang. Kalau lagi nggak musim sih bisa pakai jenis ikan lainnya, sesuai ketersediaan aja, fams. Yang terpenting sih bumbu khas Mandar pamaisang nggak boleh kelupaan. Dijamin bisa memberikan cita rasa segar pada masakan. Buat pengharumnya ada minyak Mandar yang juga wajib ada untuk hasilkan kenikmatan hakiki bau peapi. Aneka bumbu penting lain seperti cabai dan bawang Mandar juga nggak boleh ketinggalan, fams. Kalau semua bahan bumbu udah komplit, ayolah kita olah. Bagi yang baru belajar masak, mengolah bau peapi nggak sulit kok. Tinggal campur-campur aja.
Cabai merah besar bisa memberi kesan pedas pada kuah bau upe api. Bumbu ini, fams, yang bikin olahan bau upe api berbeda dengan sajian lain di Nusantara. Bumbu pamaisang sering difungsikan sebagai pengganti asam jawa pada masakan. Maklum deh, rasa pamaisang memang cenderung asam. Katanya sih semakin banyak pamaisang bisa membuat masakan semakin nikmat. Asamnya nggak berlebihan dan bikin masakan semakin segar. Sebagai menu legendaris, bumbu bau upe api wajib berasal dari tanah Mandar. Selain pamaisang, ada juga lasuna mandar atau bawang mandar. Masyarakat umum mungkin lebih akrab dengan istilah bawang daun, tapi bawang mandar ini katanya punya aroma yang lebih harum. Lanjut, fams, rendam ikan tuna atau cakalang ke dalam racikan pamaisang dan irisan bawang mandar. Selain bumbu bisa meresap, tahap ini juga berfungsi mengurangi aroma amis pada ikan. Tambahkan air secukupnya, lalu biarkan beberapa saat. Oh iya, fams, jangan sebut bau upe api kalau nggak pakai minyak mandar. Minyak ini berasal dari buah kelapa. Aromanya sangat harum dan menggugah selera masakan. Kalau sudah tercampur rata, waktunya masak. Takaran air dan minyak mandar nggak jauh-jauh beda, fams, bahkan nyaris setara. Jangan takut kolesterol gara-gara minyaknya kebanyakan. Katanya sih minyak mandar dari kelapa ini lebih sehat ketimbang minyak sayur yang banyak dijual di pasaran. Ini simbol kelapa di Mandar. Ini kan luar biasa. Tidak sah sebagai orang Mandar pergi bertunangan pada masa itu kalau bukan salah satu maharnya adalah pohon kelapa. Pada zaman dulu. Ya toh? Tidak jadi itu. Tidak jadi. Di situ ada nilainya. Kemudian orang disunat, orang Mandar harus duduk di atas kelapa. Kelapa yang sudah ada tunasnya. Fams, kawali atau wajan tembikar juga menjadi ciri khas. Dijamin beda hasil dan rasanya kalau bau upe api dimasak dengan wadah logam. Peralatan masak dari tanah liat dipercaya mampu menghantarkan panas yang baik. Bisa juga menjaga nutrisi masakan dan lebih ramah lingkungan. Oh iya, cara mengaduk bau upe api juga nggak perlu berlebihan. Pelan-pelan aja, fams. Daging ikan yang cenderung lembut lebih mudah hancur kalau diaduk terlalu bersemangat. Cukup biarkan hingga mendidih sempurna. Mantep nih, fams. Aromanya bikin lapar banget. Nggak sampai 30 menit, bau upe api khas dari Mandar siap dinikmati. Katanya sih, fams, semakin lama dan sering dipanasi, bau upe api menjadi semakin nikmat. Kalau mau cicipi, ayo deh ke sini. Hihihi. Ini nih, fams, pakaian adat yang dikenakan saat ritual Bulafa Mponggeo, sarung tenun Donggala. Sarung ini menjadi pakaian wajib saat ada acara adat atau acara besar suku Kaili. Fams, pusat pengrajin kain tenun Donggala ada di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Kain tenun Donggala ini disebut juga Buya Sabe. Dulu wanita suku Kaili harus bisa menenun supaya bisa menikah loh. Proses pewarnaan adalah tahap awal sebelum menenun sarung Donggala. Caranya, pewarna tekstil ditaruh pada kain bersih yang lembut, kemudian tuang air panas. Tuang deh larutan pewarna ke dalam wadah air yang lebih besar. Baru deh masukkan benang untuk diwarnai. Setelah rata, jemur benang sampai kering. Kalau sudah kering, benang dipintal agar lebih mudah ditenun. Prosesnya memang terlihat gampang, tapi kalau salah sedikit saja, benang tidak bisa ditenun. Benang yang telah dipintal lalu masuk ke proses tenun. Untuk menghasilkan beragam corak yang diinginkan, satu lembar kain Donggala yang bercorak rumit membutuhkan 1 hingga 2 bulan pengerjaan. Wah, lama juga ya. Oh iya, syarat untuk menenun, pengrajinnya juga harus memakai sarung tenun Donggala. Katanya sih agar terjalin kedekatan antara sarung dengan pembuatnya, sehingga sarung yang dihasilkan makin bagus. Corak atau motif sarung Donggala cukup beragam, fams. Kalau yang paling favorit sih, corak bomba, corak bunga ros, dan corak serong berdiri. Tapi corak tenun Donggala rata-rata terinspirasi dari keindahan alam. Proses pembuatan sarung tenun ini cukup sulit dan memakan waktu lama. Wajar aja kalau harga sehelai kain tenun Donggala menjadi lebih mahal, sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Di Polewali Mandar, fams, ada kudapan khas yang nggak boleh terlewat.
Panganan imut ini namanya kue tetu. Andaikan kue ini jodoh kita, dijamin idaman banget deh fams. Manisnya pas, lembutnya dapat, wanginya juga menggoda banget. Begitu masuk ke mulut, kuenya langsung lumer. Juara deh rasanya. Kue tetu menjadi sajian khas suku Mandar. Biasanya si fams, kue ini ramai dicari saat bulan Ramadan atau bulan puasa tiba. Teksturnya yang lembut dan lumer di mulut, paling nikmat disantap dalam keadaan dingin atau panas. Cita rasa nikmat yang didapat dari kue tetu berasal dari bahan sederhana. Sama seperti aneka kue basah khas Nusantara, paduan tepung beras, kelapa, gula merah, dan aneka pelengkap lain menjadi komposisinya. Jangan lupa, sediakan juga daun sebagai wadah kue saat dimasak. Di sebagian wilayah Sulawesi, wadah kue tetu terbuat dari daun pisang. Tapi kue tetu asli dari suku Mandar biasa pakai daun pandan wangi sebagai wadah kuenya. Selain lentur dan gak mudah bocor, daun pandan wangi juga memberi aroma harum yang khas. Untuk adonan kue tetu sebenarnya cenderung tawar alias gak terlalu manis. Rasa gurih didapat dari santan hasil perasan kelapa setengah tua. Semakin tua buah kelapa, maka semakin banyak santan yang dihasilkan. Tapi kue tetu gak perlu pakai santan terlalu banyak dan kental. Sedang-sedang aja fams. Iriskan gula merah sebagai pemberi cita rasa manis pada kue tetu. Kalau untuk adonannya, hanya tepung beras, garam, dan campuran air santan. Aduk-aduk sampai nggak ada tepung yang menggumpal. Ingat, buat adonannya jangan terlalu encer atau kental ya. Dalam satu wadah, kue tetu terdiri atas 2 lapis, bagian atas dan bawah. Lapisan bawah kue tetu menjadi sumber rasa manis. Gimana nggak manis? Lapisan bawah kue tetu berisi irisan gula merah yang dicampur dengan sedikit gula pasir. Kalau sudah, baru deh adonan kue tetu dituang di atasnya. Terakhir, tinggal matanginnya aja fams. Masak kue tetu dalam kukusan. Berhubung ukurannya mungil dan isinya nggak banyak, kue tetu nggak butuh waktu lama buat matang. Sekitar 10-15 menitan aja. Karena nggak pakai pengembang, kue tetu nggak akan meluber atau berubah ukuran. Sesuai yang dituang ke wadah aja fams. Aslinya sih, kue tetu hanya memiliki warna putih saja. Tapi untuk mempercantik tampilan dan menambah selera makan, silakan aja deh dikreasikan sesuai selera. Satu lagi nih infonya, oleh sebagian masyarakat Sulawesi, kue tetu juga dikenal dengan nama kue perahu. Soalnya bentuknya mirip kayak perahu. Hihihi, udah matang nih. Ayo, siapa yang mau? Menu ini disebut dengan tumpi banang-banang fams, kuliner tradisional khas dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kue ini sebenarnya punya nama lain di beberapa daerah. Di Aceh disebut dengan kue kara. Kalau di Kabupaten Selayar dikenal dengan nama uhu-uhu. Nama tumpi banang-banang karena bentuknya seperti benang-benang kusut fams. Bahan utama untuk membuatnya ada tepung beras fams. Agar hasil kuenya lembut dan renyah, beras yang ditumbuk harus disaring dulu ya. Biar nggak ada lagi gumpalan pada tumpi banang-banang. Nah, supaya jajanannya lebih sehat, pakai tambahan gula merahnya fams. Gula merah yang terbuat dari nira pohon enau memiliki kalori yang lebih kecil daripada gula pasir. Meski kelihatannya sepele, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mematangkan adonan tumpi banang-banang. Gunakan minyak yang super panas untuk menggorengnya, supaya tekstur adonan garing dan gak banyak menyerap minyak. Keunikan kue tradisional Jeneponto ini ketika dicetak dengan kaleng yang diberi lubang. Nah, kaleng yang sudah diberi tambahan gagang kayu ini digantung pada seutas tali agar mudah mencetak adonan. Lubang-lubang ini berfungsi untuk keluarnya adonan fams. Selanjutnya, tumpi banang-banang harus dimasak hingga berubah warna kecoklatan. Lembaran kuliner khas Jeneponto ini kemudian dilipat fams, lalu gulung fams. Proses ini harus dilakukan di atas wajan ya. Kebayang dong gimana panasnya? Meskipun kurang populer, kue ini jadi kebanggaan warga Jeneponto loh. Dengan tekstur yang renyah dan cenderung rapuh, memudahkan siapapun untuk mengkonsumsinya. Kenalin ya fams, ini namanya Hello Asira Kifolu. Sajian berkuah dengan isian kerang yang menyerupai siput. Karena dijumpai di lautan, hewan bercangkang ini disebut juga dengan siput laut.
Kifolu ini, fams, mengandung omega 3 yang tinggi loh. Dipercaya bisa mengendalikan tekanan darah dan kadar kolesterol. Untuk membuatnya, didihkan air bersama daun serai. Lalu masak kifolu bersama kelapa muda parut dan bubuk kunyit. Setelah air mendidih, masukkan daun kama, kelapa sangrai, garam, penyedap, dan santan. Masak sampai air mendidih ya. Dan sajikan deh. Gampang kan? Biasanya nih, fams, masyarakat di Wakatobi menyantap hidangan ini dengan kasoami, sejenis kudapan yang dibuat dari bahan dasar singkong. Rasanya enak dan gurih karena terdapat tambahan kelapa muda, kelapa sangrai, dan santan. Gak heran deh kalau menu ini biasa disajikan dalam berbagai acara adat. Kalian bisa mendapatkan hidangan ini di pasar atau warung makan di Kecamatan Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Asik ya relaksasi di Sulawesi, apalagi kalau sesuai dengan ekspektasi. Sampai ketemu besok lagi. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta pesonanya. Sampai jumpa.